Selamat datang pada video complete tutorial for Oracle Database bersama saya Anissa Hairani dari 3 Teknik Informatika PENS ITMS. Pada video ini akan menjelaskan tentang praktikum 9, yaitu manipulasi data. Pada video ini berisi tentang penjelasan teori, rangkaian percobaan, dan latihan soal. Untuk sesi yang pertama adalah penjelasan teori untuk pertemuan 9. Tujuan dari video ini adalah memahami statement DML atau Data Manipulation Language. Yang kedua adalah menyisipkan baris ke dalam tabel. Yang ketiga yaitu merubah baris dalam tabel. Yang keempat adalah menghapus baris dari tabel. Dan yang kelima adalah mengontrol transaksi. Data Manipulation Language adalah suatu statement yang dijalankan pada saat kita memerlukan penambahan baris baru pada tabel, memodifikasi baris yang ada pada tabel, menghapus baris yang ada pada tabel. Data Manipulation Language Statement identik dengan operasi insert, modify, dan delete. Istilah transaksi yang mengandung pengertian kumpulan statement DML yang membentuk suatu fungsi tertentu. Menambahkan baris baru ke dalam tabel dengan menggunakan sintaks sebagai berikut ini: insert into tabel, kolom, baris yang kedua yaitu values, dan dengan mengisi nilai yang diinginkan seperti pada percobaan 1 berikut ini. Menambahkan baris ke dalam tabel dep dengan kolom depno, dname, dan log yang berisi nilai 50 untuk kolom depno, nilai development untuk kolom dname, dan nilai Detroit untuk kolom log atau location. Selanjutnya yaitu insert dengan nilai 0. Kolom yang tidak disebutkan dalam perintah insert into secara otomatis akan diisi dengan nilai 0. Seperti pada percobaan nomor 2 berikut ini. Pada percobaan nomor 3, jika tidak disebutkan kolom apa saja yang harus diisi, maka nilai pada values harus mencantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutannya. Insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan sebagai suatu nilai dengan perintah insert. Contohnya pada percobaan nomor 4 dan 5 berikut ini. Pada percobaan nomor 5 terdapat fungsi dep. Selanjutnya yaitu insert dengan variabel substitusi. Perintah insert bisa dicantumkan variabel substitusi. Berikut adalah contohnya. Pada percobaan nomor 5 berikut ini akan dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert. Pada percobaan nomor 5 akan melakukan penambahan nilai pada kolom departemen ID dengan sintaks sebagai berikut ini, serta pada kolom departemen name atau nama departemen dan location dengan nilai berikut ini. Selanjutnya pembuatan script dengan kustomisasi prompt. Digunakan
dengan perintah except dan from. Seperti pada contoh percobaan 6, yaitu menambahkan kustomisasi from. Terdapat file coba6.sql dengan isi sebagai berikut ini. File tersebut akan dipanggil menggunakan perintah sebelumnya. Selanjutnya, mengcopy baris dari tabel lain. Pada percobaan nomor 7, berikut ini akan ditambahkan baris baru ke dalam tabel manajer yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya manajer. Selanjutnya, perubahan data dalam tabel update dengan perintah update untuk memodifikasi baris data yang ada pada tabel. Sintaksnya adalah sebagai berikut ini. Update tabel, set kolom sama dengan value, kurung siku, kolom sama dengan value, kemudian where condition. Contohnya pada percobaan 7, ubah nomor departemen menjadi sama dengan 20 untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782. Maka sintaknya adalah sebagai berikut ini. Semua baris pada tabel akan dimodifikasi jika klausa where tidak disertakan. Maka hasilnya akan nampak berikut ini. Semua baris pada depno akan diupdate menjadi 20. Selanjutnya, update dengan multiple column subquery. Pada percobaan 8, yaitu ubah nilai dari kolom pekerjaan dan nomor departemen dari pegawai dengan nomor pegawai 7698 sehingga nilainya sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7499. Maka sintaknya adalah sebagai berikut. Update tabel EMP atau employee, set kolom job dan depno sama dengan select job depno from tabel employee where EMP number sama dengan 7499, di mana where EMP number sama dengan 7698. Selanjutnya, update berdasarkan tabel yang lain. Perubahan pada sebuah tabel di mana kondisi perubahannya ditentukan berdasarkan nilai yang terdapat pada tabel lain. Pada percobaan 9, ubah data nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan yang sama dengan pegawai bernomor 7788. Data nomor departemen tersebut harus diubah menjadi data yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7788. Sehingga penulisannya adalah sebagai berikut ini. Kesalahan pada update. Misalnya jika kita berusaha untuk merubah data sedangkan data tersebut terikat pada integrity constraint atau merupakan suatu key. Pada percobaan nomor 10, ubah data pegawai dengan nomor departemen 10 menjadi data dengan nomor departemen 55. Pada percobaan nomor 10 terdapat error karena nomor departemen 55 tidak terdapat dalam tabel employee.
atau tabel pegawai, sehingga pembetulannya adalah sebagai berikut. Departemen number atau nomor departemen diganti dengan nilai 20. Menghapus baris dari tabel dengan menggunakan perintah delete. Pada percobaan nomor 11, menghapus data pegawai yang mempunyai nama departemen sama dengan development dengan sintak adalah sebagai berikut. Delete from tabel department where atau di mana department name dname sama dengan development. Pada percobaan 12, hapus data semua pegawai yang tanggal mulai bekerjanya setelah tanggal 1 Januari 1997. Maka sintaknya adalah sebagai berikut. Delete from employee where hire date lebih dari to date dalam kurung 1 Januari 1997, koma DDMMYY. Jika clause where dihapus, maka semua baris dalam tabel juga akan dihapus. Pada percobaan nomor 13, menghapus baris yang ada pada tabel pegawai. Delete dari tabel employee, maka semua baris yang ada pada tabel pegawai akan dihapus. Delete berdasarkan tabel yang lain. Percobaan nomor 14, untuk menghapus data pada tabel pegawai untuk pegawai yang bekerja pada departemen sales. Sehingga sintaknya yaitu sebagai berikut ini. Delete from MP where depno sama dengan select depno from department where dname sama dengan sales, sehingga pegawai yang bekerja pada departemen sales akan terhapus. Kesalahan pada delete. Jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint, maka akan terjadi kesalahan. Seperti pada percobaan nomor 15 berikut ini. Selanjutnya, transaksi database. Jika DML berkaitan dengan manipulasi data pada tabel, maka DDL atau Data Definition Language berkaitan dengan pendefinisian tabel, sedangkan DCL atau Data Control Language berkaitan dengan kontrol transaksi. Ingat, DDL berkaitan dengan pendefinisian tabel dan DCL berkaitan dengan kontrol transaksi. DDL dan DCL secara otomatis akan dikomit atau dilakukan perubahan secara permanen pada akhir dari transaksi. Statement commit dan rollback. Dua statement DCL yang penting yaitu commit dan rollback. Selain itu ada save point. Perintah commit untuk menandai perubahan secara permanen pada data, sedangkan rollback untuk mengembalikan keadaan sesuai dengan titik keadaan yang ditandai dengan save point, atau jika rollback tidak diberi parameter, maka keadaan akan dikembalikan pada titik perubahan yang terakhir. Pemrosesan transaksi secara implisit melakukan operasi commit secara otomatis untuk keadaan berikut ini. Setelah statement DDL diberikan, setelah statement DCL diberikan dan proses exit secara normal dari SQL+. Pada SQL+, proses exit secara normal
dilakukan dengan cara mengetik exit pada command prompt SQL+. Sedangkan perintah rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi kondisi yang abnormal atau terjadi sistem failure. Nah, sesi pertama telah selesai. Mari kita lakukan percobaan dan latihan soal. Selanjutnya adalah percobaan pada praktikum 9 dengan menggunakan SQL Plus pada browser. Langkah yang harus dilakukan adalah buka browser Anda seperti Mozilla, ketikkan alamat untuk SQL Plus pada komputer Anda seperti berikut ini. Masukkan user yaitu Scott dengan password Tiger dan connect identifier ORCL. Kemudian tekan login. Mari kita coba percobaan nomor 1 praktikum 9 berikut ini. Pada percobaan nomor 1, menambah baris baru ke dalam tabel. Dengan menggunakan perintah insert ke dalam tabel depth, maka sintaknya adalah sebagai berikut. Pada perintah insert menambahkan isi ke dalam kolom depno dengan isi 50, kolom dname dengan nilai development, dan kolom location dengan nama Detroit. Dan hasilnya kita cek menggunakan perintah select. Untuk mengeceknya menggunakan perintah select dengan kolom yang telah dirubah sebelumnya, yaitu depno, dname, dan log. Maka hasil yang diubah adalah sebagai berikut. Selanjutnya percobaan kedua, menambahkan nilai 0 pada kolom depno dan dname pada tabel depth. Lalu kita cek hasilnya dengan menggunakan perintah select dan kolom depno dan dname. Hasil yang dibuat adalah sebagai berikut.
pada baris 60 dengan nama Miss. Selanjutnya percobaan ketiga, yaitu insert ke dalam tabel depth namun tidak disebutkan kolomnya, maka nilai pada values harus menyantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutannya. Lalu kita cek dan hasilnya adalah sebagai berikut ini. Kolom log tidak berisi karena pada perintah insert into tidak menyebutkan kolom log. Selanjutnya percobaan 4. Lalu kita cek hasilnya. Selanjutnya terlihat hasil yang dibuat pada baris yang pertama, yaitu percobaan nomor 5 dengan menggunakan perintah insert yang mencantumkan variabel substitusi. Percobaan berikut ini akan cantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert into depth, tabel depth dengan kolom depth no, dname, dan log. Valuenya yaitu department ID, department name, dan location.
Masukkan nilai untuk departemen ID dengan nilai 80. Departemen name dengan nama education. Dan departemen location dengan nama Atlanta. Sehingga bisa dicek dengan perintah select nama kolom dan tabel depth. Percobaan nomor 7. Mengubah data pada tabel EMP dengan nomor departemen menjadi 20 dan untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782. Maka untuk mengecek dengan menggunakan perintah from perintah select bintang. Maka baris 20 pada kolom depth-nya akan telah diubah nilainya menjadi 7782. Selanjutnya percobaan nomor 8. Mengubah nilai dari kolom pekerjaan dan nomor departemen dari pegawai dengan nomor pegawai 7698 sehingga nilainya sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7499 dengan mengupdate dengan perintah multiple column query. Baris berhasil diupdate. Untuk mengeceknya menggunakan perintah select
lihat hasilnya bahwa nomor pegawai 7499 dengan nomor D1030 sama dengan nomor pegawai 76. Selanjutnya percobaan 9, mengupdate berdasarkan tabel lain. Ubah data nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan yang sama dengan pegawai bernomor 7788. Data nomor departemen tersebut harus diubah menjadi data yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai 7788. Contohnya adalah sebagai berikut. Maka baris berhasil diupdate. Lalu kita cek hasilnya. Maka pekerjaan analis mempunyai selanjutnya percobaan nomor 10, kesalahan update. Ubah data pegawai dengan nomor departemen 10 menjadi data dengan nomor 55. Maka terdapat perintah kesalahan karena nomor departemen 55 tidak terdapat dalam tabel MP, sehingga yang benar nomor departemen diganti dengan nomor departemen yang ada, misalnya departemen 20, sehingga baris dapat diupdate.
berhasil lebih bulat. Dan setelah dijalankan hasilnya adalah seperti berikut. Kemudian kita akan mengecek dengan menggunakan perintah select bintang pada tabel my employee. Maka hasilnya tampak sebagai berikut. Terus yang baru beri perintah select from my employee, maka akan terlihat bahwa tabel masih kosong. Tabel baru berisi perintah commit sudah diberikan atau kita keluar secara normal dari nomor 4. Ubah nama akhir dari pegawai bernomor 3 menjadi Drexler. Menggunakan perintah update
Selanjutnya soal nomor 5. Ubah gaji menjadi 100.000 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Menggunakan perintah update. Untuk mengeceknya, kita menggunakan perintah select. Maka tidak terdapat gaji yang kurang dari 900 karena sudah terupdate menjadi 1000. Selanjutnya nomor 6. Periksa perubahan yang dibuat pada soal nomor 4 dan 5. Menggunakan perintah select. Sini adalah sebagai nomor 7. Delete pegawai dengan nama Betty Dance. Kemudian periksa hasilnya. Selanjutnya kita akan mengecek tidak terdapat nama Betty dan Gans. Nomor 8. Simpan semua perubahan DML dengan memberikan perintah commit. Kemudian nomor 9, beri tanda save point sini. Selanjutnya setelah itu hapus semua data pada tabel My Employee. Periksa hasilnya dengan menulis semua isi tabel.
jika tidak ada baris pada tabel My Employee. Kemudian batalkan penghapusan dengan memberikan perintah rollback di sini. Kemudian nomor 13, periksa hasilnya dengan menulis mod isi tabel, maka data pada tabel akan terlihat kembali dengan menggunakan perintah select bintang from tabel My Employee. Hasilnya akan terlihat kembali.